Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Citra Rutmani Purba SPD. Saya peserta Latsar tahun 2022 Angkatan 19 Kelompok 3 dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membedah materi modul adaptif yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKes yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, kita akan membahas apa itu adaptif. Sering kita mendengar istilah adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dari situ, kita dapat menarik definisi adaptif, yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan dan ancaman-ancaman yang timbul. Dan adaptif adalah salah satu poin dari core value ASN berakhlak. Adapun batasan pengertian adaptif, yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang ketiga, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Mengapa adaptif perlu? Alasan yang pertama adalah karena adanya perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, karena kompetensi antara negara maupun kompetensi antara instansi pemerintahan. Yang ketiga, adanya perubahan iklim. Dan alasan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri individu adaptif. Bagaimanakah ciri-ciri individu adaptif? Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. 6, tidak menyalahkan. 7, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. Dan yang selanjutnya adalah membuka pikiran. Dan ciri-ciri yang terakhir, memahami apa yang sedang dia perjuangkan. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Maksudnya adalah pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Selanjutnya, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Selanjutnya, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Selanjutnya adalah pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Adapun pengembangan kapasitas pemerintah adaptif, antara lain yang pertama, pengembangan SDM adaptif, selanjutnya penguatan organisasi adaptif, dan yang terakhir adalah pembaharuan institusional adaptif. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan implementasi core value adaptif di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 1025 Anamnagor, di mana sebagai guru, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Perubahan yang saya maksud bukan hanya perubahan lingkungan, tetapi juga perubahan zaman dan tuntutan teknologi, di mana masa sekarang kita sebagai guru tidak hanya mengajar lewat manual, tapi bisa mengadakan pembelajaran secara daring dan menggunakan teknologi.
Jadi, kita sebagai guru harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Langkah kedua yang saya lakukan adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Adapun cara saya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas adalah yang pertama dengan cara mengikuti webinar-webinar ataupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mewujudkan inovasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas termasuk bergabung dalam platform Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar untuk membuat kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah bertindak proaktif. Bagaimana saya bertindak proaktif? Saya tidak hanya menunggu bola, tetapi prinsip saya adalah menjemput bola. Saya akan bertindak proaktif dalam mengetahui informasi dan bertindak untuk meningkatkan kreativitas saya dan kompetensi saya sebagai guru. Lewat kegiatan KKG, bergabung, berkolaborasi dengan kegiatan guru-guru yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai. Demikianlah bedah materi yang dapat saya sampaikan dari modul adaptif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikut adalah video implementasi core value ASN adaptif yang saya terapkan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 1025 Anam Nagor. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, Pak. Sekarang kan masa COVID, jadi saya kan ada ikut pelatihan. Iya. Jadi katanya ngerjakannya di LMS. Apa itu LMS? Saya nggak ngerti banget itu LMS. Oh, begini Pak. LMS itu Learning Management System. Jadi di LMS itu kita udah dipandu sebenarnya materi yang mau kita bahas, tugas yang mau kita kerjakan, itu semua ada di LMS, Pak. Jadi sebenarnya belajar dengan menggunakan LMS itu kita lebih paham gitu, karena jelas petunjuknya dan bahkan ada beberapa pelatihan dibuat juga videonya, Pak, mengikutinya. Coba saya lihat Bu, bagaimana caranya. Nanti kalau Bapak mau login ke LMS, langkah yang pertama Bapak buka di Google, Bapak masuk melalui SIM PKB. Seperti ini ya Pak, SIM PKB. Nah, loginlah dari sini SIM PKB. Disarankan untuk menggunakan akun belajar. Bapak punya akun belajar kan? Punya. Nah, sesudah itu masuklah ke Bapak tadi sekolah penggerak ya? Iya betul. Sekolah penggerak. Nah, Bapak lihat di sini ada nggak diklatnya? Ini mungkin diklat yang Bapak itu maksud. Nah, ini ada diklat. Baru tadi seperti ini ya Pak. Saya ulang, ada seperti ini. Masuk melalui akun belajar. Bapak pilih seperti ini. Ini ya. Ada diklat. Klik diklatnya. Ya, ini ada modul. Tautan modul. Ini yang mau Bapak kerjakan. Nah, di sini ada Pak. Materinya itu apa? Nih, ini yang saya maksud tadi. Materinya contoh ya Pak. Ini ada refleksi pembelajaran paradigma baru. Ini ya perubahan kurikulum itu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi memang di sini kita dituntut untuk adaptif, mengikuti kurikulum sesuai dengan zamannya. Nah, Bapak buka seperti ini. Nah, Bapak buka, dipandu Pak apa-apa aja. Ada tugasnya seperti ini. Jadi Bapak tinggal lihat materi yang mana, tugasnya yang mana. Contoh lagi seperti ini ya Pak ya. Bapak buka apa aja materinya. Sesudah itu lihat tugasnya, contoh penyusunan kurikulum operasional. Mungkin di sini orang Bapak sekarang. Nah, buka dia seperti ini. Di sini nampak juga dia tanggal berapa, tanggal 23 Mei. Berarti belum bisa Bapak buka sebelum tanggal itu, dikunci masih seperti itu, Pak. Ya. Dan di LMS ini, Pak, ada batasan waktu untuk pengunggahan tugas. Jadi harus Bapak lihat batasnya seperti apa, tanggal berapa, harus diikutin seperti itu, Pak. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya Pak. Sama-sama Pak, udah bisa nanti dibuka LMS-nya Pak. Iya Bu. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semangat ya. Pada tema 2, kita telah mempelajari mengenai organ pernapasan manusia. Agar kalian lebih memahami organ pernapasan manusia, pada kesempatan ini kita akan membuat model alat peraga, yaitu alat pernapasan pada manusia. Seperti apa? Mari kita simak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah
Yang pertama, 1 botol bekas, 3 buah balon, 2 sedotan, 2 buah karet gelang, solasi, gunting ataupun cutter. Langkah kerja atau cara pembuatan: yang pertama, botol bekas, potong bagian bawah botol bekas menggunakan cutter atau gunting. Dilihat ya. Yang kedua, masukkan sedotan ke dalam balon, kemudian ikat dengan karet agar anginnya nanti tidak keluar. Nah, balon inilah yang nanti kita anggap paru-paru. Ini dilakukan untuk kedua balonnya ya. Langkah selanjutnya yaitu satukan balon dan sedotan yang sudah diikat balon dan masukkan ke dalam tutup botol yang sudah. Selanjutnya, masukkan rangkaian sedotan ke dalam botol. Sekali. Teman-teman, bagaimana menurutmu untuk show berkeliling dunia bersamaku? Itu tidak mungkin. Langkah selanjutnya, ambil balon yang lain dan potong bagian bawah. Kemudian, ikat dan gunting setengah, lalu tutup bagian bawah botol dengan balon tersebut. Kemudian, beri selotip di ujung balon yang menutupi aqua. Nah, inilah alat peraganya. Sekarang, coba kamu amati alat peraga organ pernapasan pada manusia. Yang di sini adalah tenggorokan. Cabang dari pipa ini disebut bronkus. Dan kedua balon yang di dalam botol tersebut adalah paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Sekarang kita lihat bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Kamu perhatikan ya, balon yang ada di dalam aqua atau di dalam botol ini, perhatikan. Ketika ujung balon yang di bawah ditarik, apakah yang terjadi? Nah, ketika bernapas seperti ini, maka paru-paru kita mengembang. Demikian ya anak-anak, demikian alat peraga kita. Tugas kamu, nanti kamu buat juga alat peraga seperti yang ibu buat. Dan kamu jelaskan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Selamat mencoba anak-anak ibu.